Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, dan halo teman-teman. Kembali lagi pada saya, Alif Aslafsyam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koperasi. Tapi tunggu dulu teman-teman. Nah, aku mau tanya teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar istilah ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Nah, jadi di tengah gempuran perusahaan besar, ada satu badan usaha yang tetap kokoh mengutamakan kebersamaan. Itulah koperasi. Hari ini kita akan bedah tuntas apa sih itu koperasi dan mengapa itu penting untuk kesejahteraan kita semua. Nah, jadi kita langsung masuk saja. Nah, teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang yang badan hukum koperasi. Nah, jadi tokoh bangsa kita yaitu Bapak Muhammad Hatta disebut sebagai sosok guru perekonomian Indonesia. Nah, adapun definisi tentang koperasi dari Bapak Muhammad Hatta yaitu usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong itu didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seseorang buat semua dan semua buat seorang. Nah, cara kerjanya di koperasi itu gimana? Jadi, setiap anggota punya hak suara yang sama atau one man one vote. Terus ada juga beberapa jenis koperasi yang ada. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, yaitu solusi modal tanpa bunga mencekik, dan koperasi konsumen menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Ketiga, koperasi produsen membantu dan memasarkan produk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur koperasi. Nah, unsur yang pertama ialah badan hukum. Nah, koperasi berdasarkan badan hukum, yaitu koperasi merupakan badan usaha yang diakui secara hukum, memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisahkan dari anggotanya. Yang kedua, asas kekeluargaan. Keputusan diambil secara musyawarah berhubungan antar anggota, bersifat kolegial, bukan transaksi semata. Yang ketiga, tujuan kesejahteraan, ukuran keberhasilan koperasi bukan sekedar profit, melainkan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kita akan bahas prinsip-prinsip koperasi ISA 1995. Nah, koperasi di seluruh dunia menganut 6 prinsip universal yang ditetapkan oleh International Operative Alliance atau ISA pada tahun 1995 di Manchester, Inggris. Prinsip-prinsip ini juga diadopsi dalam sistem perkoperasian Indonesia melalui pasal 5 UUD nomor 25 tahun 1992, yaitu prinsip pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Kedua, pengendalian demokratis oleh anggota. Ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Keempat, otonomi dan kebebasan. Kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas perbedaan antara koperasi dan perseroan terbatas atau bisa disingkat PT. Nah, perbedaan pertamanya tujuan pendirian, yaitu di PT berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya atau profit oriented. Sedangkan koperasi mengutamakan kesejahteraan ekonomi para anggotanya atau member oriented. Kedua itu tentang kepemilikan dan modal. PT dimiliki oleh pemegang saham. Modal berasal dari penjualan saham. Sedangkan koperasi dimiliki oleh anggota. Modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Ketiga, kekuatan dan hak suara. PT, suara ditentukan oleh jumlah saham. Siapa yang punya modal besar, dia yang berkuasa.
Sedangkan koperasi, satu orang hanya punya satu suara, one man, one vote. Modal terbesar tidak menjamin kekuatan lebih. Keempat, pembagian keuntungan. PT, keuntungan dibagikan dalam bentuk dividen berdasarkan persentase kepemilikan saham. Sedangkan koperasi, keuntungan disebut SHU, sisa hasil usaha, dibagikan berdasarkan besar jasa atau partisipasi ekonomi anggota. Dan yang terakhir, dasar hukum. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1942 tentang keoperasian. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang sejarah singkat koperasi. Berawal dari upaya melawan politik lintah darat pada masa kolonial Belanda yang kemudian dikembangkan menjadi pilar ekonomi rakyat berbasis gotong royong. Nah, pada masa Belanda awal mula di tahun 1886, R. Arjawirya Atmaja Patih Purwokerto mendirikan Hulk and Superbank untuk membantu pegawai negeri yang terjerat utang bunga tinggi. Dan pada tahun 1908, organisasi Budi Utomo mulai memanfaatkan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Pada tahun 1945, pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang koperasi pertama, yaitu Kofreddunin OP di Comparative Vereniging. Di tahun 1927 muncul beberapa peraturan baru, Regels for Inland Cooperative Verenigingen, yang lebih memihak pada kepentingan masyarakat di bumi. Dan selanjutnya pada masa penjajahan Jepang, koperasi berubah nama menjadi Kumiai. Awalnya berjalan baik, namun kemudian disalahgunakan oleh Jepang sebagai alat untuk menggerut kekayaan rakyat demi kepentingan perang. Dan adapun dari pasca kemerdekaan, 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres ini menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Terbentuk juga Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Pada tahun 1952, pada Kongres Koperasi kedua di Bandung, Muhammad Hatta Bung Hatta resmi ditetapkan sebagai Bapak Koperasi. Nah, teman-teman, sekian yang saya bisa sampaikan dalam koperasi. Kelebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.